Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Kumorowati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang golongan darah A, B, O. Penggolongan darah sistem ABO dikemukakan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901. Berdasarkan adanya aglutinogen atau antigen dalam eritrosit dan aglutinin atau antibodi dalam plasma darah. Dalam sistem ABO, darah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Mari kita perhatikan tabel berikut. Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi beta. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi alfa. Golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B, tetapi tidak memiliki antibodi. Golongan darah O tidak memiliki antigen, tetapi memiliki antibodi alfa dan antibodi beta. Yang perlu dicatat, saat transfusi darah, antigen A tidak boleh bertemu dengan antibodi alfa. Dan antigen B tidak boleh bertemu dengan antibodi beta. Baik, kita perhatikan skema transfusi darah berikut. Golongan darah A ini bisa saling memberi dan menerima dengan golongan darah A. Golongan darah O bisa saling memberi dan menerima dengan golongan darah O. Golongan darah B bisa saling memberi dan menerima dengan golongan darah B. Demikian juga, golongan darah AB bisa saling memberi dan menerima dengan golongan darah AB. Selain itu, golongan darah O juga bisa memberikan darahnya kepada golongan darah yang lain. O kepada B, O kepada AB, O kepada A. Sehingga golongan darah O disebut donor universal. Sedangkan golongan darah AB selain bisa memberi dan menerima dengan sesamanya, AB dengan AB, dia juga bisa menerima dari O, menerima dari B, menerima dari A. Sehingga golongan darah AB disebut resipien universal. Nah, bagaimana penulisan genotip golongan darah? Golongan darah A memiliki antigen A. Genotipnya ada 2 macam. Kalau homozigot ditulis IA, IA. Kalau heterozigot ditulis IA, IO. Golongan darah B memiliki antigen B. Genotipnya juga ada 2. Kalau homozigot ditulis IB, IB. Kalau heterozigot ditulis IB, IO. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B. Genotipnya ditulis IA, IB. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen. Genotipnya ditulis IO, IO.
Kita lihat contoh soal yang pertama. Perkawinan golongan darah A homozigot dengan B homozigot. Parental atau P1 itu genotipnya kita tuliskan IA, IB, IB. Gametnya untuk IA adalah IA. Sedangkan gamet dari IB adalah IB. Gamet IA dan gamet IB ini kita gabungkan sehingga pada filial 1 adalah genotip IA, IB. Jadi ini adalah golongan darah AB. Nah, perkawinan antara golongan darah A homozigot dengan B homozigot 100% adalah golongan darah AB. Contoh yang kedua, perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot. Parentalnya kita tulis IA, IO karena heterozigot. Dan yang B juga heterozigot, kita tulis IB, IO. Kita buat papan catur, IB, IO, ini yang ke bawah, IA, IO. Lalu gamet ini kita pasangkan, IA dengan IB, IA, IB. IA dengan IO, IA, IO. IO dengan IB, kita tuliskan B-nya terlebih dahulu, sehingga IB, IO. IO dengan IO adalah IO, IO. Ada 4 macam genotip dengan prosentase masing-masing 25%. Jadi, ketika terjadi perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot, kemungkinan anak-anaknya itu bergolongan darah AB, A, B, dan O. Masing-masing kemungkinannya 25%. Contoh yang ketiga, perkawinan golongan darah O dengan golongan darah A heterozigot. Parentalnya kita tulis, golongan darah O adalah IO, IO. Golongan darah A heterozigot adalah IA, IO. Gamet dari IO, IO adalah IO dan IO. Gamet dari IA dan IO adalah IA dan IO. Lalu kita masukkan tabel IA, IO, IO, IO. Lalu gamet ini kita gabungkan. IO dengan IA. IA-nya kita tulis lebih dahulu. IA, IO. IO dengan IO. IO, IO. IO dengan IA. IA, IO. IO dengan IO. IO, IO. Jadi pada filial 1 muncul genotip IA, IO 50%, IO, IO 50%. Sehingga ketika terjadi perkawinan golongan darah O dengan golongan darah A heterozigot, maka kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah A 50%, bergolongan darah O 50%. Selain memperhatikan sistem ABO dalam transfusi darah, kita juga harus memperhatikan faktor resus. Ini Karl Landsteiner dan A.S. Weiner pada tahun 1939 menemukan faktor resus atau RH
yaitu jenis antigen D yang ada pada eritrosit. Jika darah memiliki faktor Rh, maka dikatakan resus positif atau Rh+. Dan jika tidak memiliki faktor Rh, maka dikatakan resus negatif atau Rh-. Orang yang memiliki darah Rh- hanya bisa menerima transfusi darah Rh-. Sedangkan orang yang memiliki darah Rh+ bisa menerima transfusi darah Rh+ dan Rh-. Darah resus negatif banyak ditemukan pada ras Kaukasia. Ini sekitar 18%. Indian 10%, Hispanik 8%, Afrika 8%, dan Asia itu hanya 2%. Walaupun pemilik Rh- di negeri ini minoritas, namun tak perlu khawatir karena di Indonesia saat ini sudah ada komunitas resus negatif Indonesia yang disebut juga dengan RNI. Komunitas tersebut terbentuk karena anggotanya memiliki resus darah yang sama dan memiliki ketergantungan yang tinggi antar sesamanya. RNI adalah komunitas non-profit atau bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah apabila nanti salah satu di antara pemiliknya membutuhkan transfusi, bisa ditangani dengan cepat. Demikian pembahasan kita tentang golongan darah ABO, juga tentang faktor resus. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.